Saudara, sementara sejumlah wilayah lain tengah bersiap menuju tatanan normal baru, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah yang masih terus berjuang menurunkan angka kasus COVID-19. Senin pagi, pemerintah Kota Surabaya terus mempercepat proses tes cepat massal dan tes swab kepada warga yang menunjukkan hasil reaktif dengan bantuan mobile lab, PCR dari BIN dan juga BNPB. Hari ini total ada 4 titik yang menjadi lokasi tes cepat massal maupun tes swab di Surabaya. Sedikitnya ada 200 orang yang hasil tes cepat COVID-19-nya dinyatakan reaktif, mengikuti uji swab lanjutan di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Satu armada mobile lab PCR bantuan dari BNPB pun dikerahkan untuk memeriksa spesimen mereka. Warga yang mengikuti uji swab PCR di laboratorium keliling itu diantaranya berasal dari Kelurahan Kalirungkut, Rungkut Kidul, Mendokan Ayu, serta dari Kecamatan Wonocolo dan Trenggilis. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Sinta Maulidia di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Sinta. Kita tahu Kota Surabaya disebut jadi epicentrum baru penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Sebenarnya seperti apa kondisi kasus COVID-19 di sana dan apa saja strategi pemerintah Kota Surabaya yang akan dijalankan untuk menekan angka ini? Ya, selamat siang, Maido dan juga saudara. Memang benar bahwa Kota Surabaya saat ini dijuluki sebagai epicentrum baru di Indonesia dari penyebaran kasus virus corona baru atau COVID-19. Jika ditanya seperti apa kondisi dari penyebaran virus corona baru atau COVID-19 di Surabaya atau Jawa Timur, memang bahkan dalam satu pekan terakhir ini terus meningkat, bahkan tidak menunjukkan adanya tren penurunan yang signifikan. Jadi memang artinya bahwa setiap harinya ada penambahan jumlah kasus COVID-19 baru hasil dari tes swab yang dilakukan di sejumlah titik terutama di wilayah Kota Surabaya. Per tanggal kemarin saja ada 4.848 kasus positif corona dan 2.608 kasus diantaranya. Artinya secara kumulatif 50% lebih, bahkan ini disumbang oleh wilayah Kota Surabaya. Sehingga mengapa kemudian Kota Surabaya dijuluki sebagai epicentrum baru. Bahkan tanggal 21 Mei kemarin ini penambahannya cukup signifikan dalam satu hari. Di Jawa Timur 502 kasus dan 300 diantaranya dari wilayah Kota Surabaya. Ditanya mengenai strategi dari pemerintah, tentu ini semuanya terus berkoordinasi, baik itu dari gugus tugas COVID-19 Jawa Timur maupun kabupaten kota, terutama Surabaya dan juga sejumlah wilayah lain yang memberlakukan PSBB karena beberapa dari wilayah-wilayah tersebut ini adalah zona merah. Setiap harinya ada penambahan kasus positif COVID-19. Dan sejumlah strategi yang dilakukan adalah selain pengawasan yang dilakukan di sejumlah titik seperti misalnya checkpoint di titik perbatasan seperti Surabaya Raya dan juga Malang Raya yang melakukan PSBB untuk menghalau masuk warga atau masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan untuk masuk ke wilayah dari misalkan Surabaya Raya atau Malang Raya. Pemerintah ini juga melakukan upaya jemput bola, baik rapid test maupun tes swab atau PCR. Untuk rapid test bahkan sudah dilakukan sejak PSBB tahap pertama di wilayah Surabaya Raya, seperti saat melakukan razia seperti di warung, kemudian di pasar, kemudian ini dilakukan tes rapid di sana dan ditemukan adanya beberapa orang yang reaktif. Nah, dari sini kemudian menjadi landasan tracing atau pemetaan penyebaran virus corona baru atau COVID-19 di Surabaya. Selain rapid, ini kemudian saat ini juga digencarkan atau digalakkan dari tes swab atau PCR yang setiap harinya juga terus digalakkan. Salah satunya adalah saat ini ada bantuan dari BNPB dan juga BIN, yakni mobil lab PCR yang bisa mengetahui hasilnya dalam waktu 40 menit untuk tes swabnya, sehingga saat ini juga terus dioperasikan di sejumlah titik. Kemarin memang sempat ini dibawa ke wilayah Tulung Agung dan juga Lamongan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur atau gugus tugas Jawa Timur. Karena memang di Tulung Agung saat itu atau 2 hari yang lalu tepatnya di sana penambahan PDP sangat banyak dan juga ini terbatas oleh kuota dari region atau tes swab sehingga waktu itu dibawa ke sana. Dan kemudian setelah mengetahui juga bahwa terus bertambahnya kasus positif di Surabaya Raya, saat ini 2 hari terakhir bahkan ini fokus berada di Surabaya untuk mobil PCR-nya. Pagi tadi seperti yang tadi Maidop sebutkan, di Kecamatan Rungkut, kemudian kemarin juga sempat di Kecamatan Wonokromo, di mana satu harinya targetnya ini ada 200 orang
yang dilakukan tes swab atau PCR. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan hasil reaktif dari rapid test, di mana rapid test sebelumnya juga digalakkan secara gencar baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Kota Surabaya. Dan ini tidak hanya dilakukan di wilayah Surabaya Raya saja, namun juga di beberapa daerah lain di Jawa Timur yang zona merah atau ada penambahan kasus positif COVID setiap harinya. Begitu, Maidop. Ya, kemudian kita tahu sejumlah daerah di Indonesia mulai mempersiapkan tatanan normal baru. Bagaimana dengan Surabaya sendiri? Ya, untuk Surabaya sendiri memang ini belum ada rencana secara konkret begitu terkait dengan new normal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemarin mengatakan bahwa new normal akan diberlakukan di wilayah yang sudah menunjukkan tren penurunan dari penambahan kasus COVID-19. Tepatnya adalah Malang Raya. Untuk saat ini memang yang dibahas oleh Pemprov Jawa Timur terkait dengan new normal atau tepatnya adalah transisi new normal adalah di wilayah Malang Raya, di mana kemarin PSBB berakhir tanggal 30 Mei 2020 dan dari hasil evaluasi analisis di sana menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, yakni dari tingkat penyebaran virus corona ini menurun secara signifikan, sehingga mengapa kemudian untuk new normal saat ini yang akan segera diberlakukan adalah di wilayah Malang Raya. Rencananya akan dilakukan secara bertahap, secara perlahan mulai tanggal 31 Mei kemarin sampai tanggal 6 Juni 2020, sembari nantinya melihat dari hasil perkembangan dari penambahan kasus COVID-19. Untuk di Surabaya Raya atau tepatnya di wilayah Kota Surabaya yang terus menunjukkan adanya tren dari peningkatan jumlah kasus virus corona baru atau COVID-19, memang untuk saat ini belum ada pembahasan secara serius begitu oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Surabaya terkait adanya rencana new normal. Namun memang informasi yang kami dapatkan untuk PSBB tahap ketiga ini akan diselesaikan terlebih dahulu hingga tanggal 8 Juni 2020 nanti, kemudian melakukan evaluasi dan jika menunjukkan adanya tren penurunan maka akan berlakukan transisi new normal seperti di Malang Raya. Begitu, Maidop. Ya, pemerintah Kota Surabaya sementara ini fokus untuk menurunkan kurva jumlah pasien positif COVID-19 di sana. Terima kasih laporan Anda, Sinta Maulidia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.